Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam ini saya akan mengambil tema, yaitu pahala seorang muadzin, pahala seorang muadzin. Nah, kita pengen pahalanya sama dengan seorang muadzin? Pengen. Ya, kalau pengen, dengarkan. Ya, jangan begitu datang adzan langsung kulilingan salaman. Nah, jangan dikasih pada saya juga bisa salaman tapi nggak dengarkan. Lain nggak dengarkan. Jadi yang disebut mendengarkan itu jawab. Kita Allahu Akbar. Terus ketika hayya 'alas shalah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Yang lagi main gaple di pasar nggak dengerin sama. Tapi kalau kita tidak mengucapkan seperti itu tidak dapat mendengarkan. Nah, la haula wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Yang mereka jadi mendengarkan, tapi tidak ada kekuatan dari Allah, tetap saja gitu. Nah, hayya shalah, hayya falah, ucapkan itu la haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang disebut dengan mendengarkan, ya. Jangan ada alasan lagi. Saya mau salaman mari dengarkan, dengarkan. Itulah. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, ya. La ya'lamun nasu ma fit nidai wal sabr awwali sumalam yajidu fi alyas tahimu alaihi la astahamu. Nah, kalau seandainya orang-orang itu mengetahui, ya, orang yang adzan itu, ya, kemudian yang berada di sop paling awal juga, ya, kemudian dia ingin memperolehnya dengan cara diundi, ya astahimu, pasti mereka berebut, ya, dengan undian itu. Kalau tahu, ya, bahwa keutamaan yang muadzin itu, ya, kalau kita ingin seperti yang muadzin, jawablah, jangan berebutan ingin adzan, ya kan? Kalau memang tidak, nah, itu pasti mereka itu akan ditempuh walaupun dengan cara diundi. Nah, kemudian Rasulullah SAW ini tadi riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Sekarang riwayat lagi keutamaannya, ya. Satu, akan diminta ampunan oleh seluruh benda yang ada di muka bumi ini. Ya, itu keutamaan yang adzan, ya, keutamaan yang adzan. Jadi kita harus mau adzan atau mau mendengarkannya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ini al-mu'adzanu yughfaru lahu bimadda sautihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa la yahbisin. Artinya orang yang adzan itu diminta ampunan, ya, oleh orang yang benda-benda yang mendengar, ya. Jadi dengan suaranya adzan itu batu apa saja, pepohonan itu mendengar. Dan bagi mereka yang berada itu didoakan oleh kulli rabbin, yaitu seluruh benda baik yang kering atau basah,
semuanya mendoakan yang adzan. Ya, yang adzan itu didoakan tidak saja oleh manusia, oleh malaikat, juga benda-benda itu mendoakan. Yang kedua saja ya, karena waktunya. Kedua, pohon-pohon juga akan menjadi saksi bagi yang muadzin nanti di hari kiamat. Itu keutamaan yang kedua. Itu ada 9 ya, tapi nanti sampai berapa ya? Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u sautahu jinna wal insi wala ajaru wala sajaru illa syahidalahu. Nah, jadi tidaklah mereka itu mendengar ya suara-suara yang ada itu, yaitu baik jin juga manusia, wal ahjar ala batu, wasajaru ala pohon, illa syahidalahu, kecuali mereka itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Nah, itu dengan suara adzan. Kemudian yang ketiga saja ya. Yang ketiga, Rasul selalu secara khusus yaitu mendoakan, meminta ampunan untuk seorang muadzin ya, secara khusus itu ya. Yang bunyinya Rasulullah SAW, fa'asadallahu a'imatu wa ghafarul lil mu'adzana, dan Allah yaitu semoga Allah meluruskan a'imatu seorang imam, para imam juga ya didoakan oleh Rasulullah secara khusus. Para imam itu pemimpin ya, supaya lurus, supaya adil dan sebagainya. Waktu para muadzin juga, dan meminta ampunan kepada orang yang adzan. Nah, itu ya. Dan yang keempat itu ya. Yang keempat, mendapatkan pahala sholat seperti pahala orang-orang yang sholat semuanya. Nah, kita adanya ada yang sholat dengan kita, pahala mereka itu tumpah kepada si muadzin ya, dan si kemudian muadzin tumpah, tapi tidak mengurangi mereka ya, tapi tumpah. Jadi yang di sini yang sholat itu ada 50 orang, pahalanya tumpah kepada yang muadzin ya. Oh ya, muadzin. Sebentar lagi ya. Jadi kalau hadisnya ya, walahu mislu ajrin ma sholat ma'ahu man sholat ma'ahu ya, bagi mereka sedang itu pahala seperti mereka yang jaga. Itu hadis riwayat An-Nasa'i ya, Nasa'i. Kalau tadi riwayat Ibnu Hibban. Sekarang nomor 5 itu al-muadzin adalah orang yang mendapat dipercaya. Ya Rasulullah bersabda, al-imamu dominun wal muadzini mu'minatin mu'taman. Ya, imam itu adalah orang yang menjamin, dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Maka dari itu Rasulullah SAW, Allahumma arsyid al-imatu wal muadzinin. Nah, Allah mendoakan seperti tadi ya Allah. Itu baru nomor 5 ya. Nomor 6 itu malaikat malah ya, yang mendoakan kepada orang yang muadzin. Itu tidak akan dibahas ya sampai 9 gitu ya. Tapi cukup saja di sini saja dulu ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi penggeliat pada kita semua, dan yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya saya sendiri. Mohon maaf ya, Pak Dadang, mohon maaf
Aku qouli hada astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.